Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu hebat semua se-Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya. Oke, saya mute semua aja dulu ya, Bapak Ibu ya. Malam ini materinya sangat menarik, akan dibawakan langsung oleh ahlinya. Siapa beliau akan diperkenalkan oleh Ibu Wiwin selaku moderator kita malam ini. Dua-duanya dari Jatim, Bapak Ibu, baik moderator maupun pematerinya. Tetapi saya selaku host mengingatkan Bapak Ibu agar kita tertib nanti, agar kegiatan seminar kita malam ini melalui Zoom berjalan baik, lancar, dan sukses. Pertama saya izin semuanya saya mute dulu kecuali orang-orang yang memang menjadi pembicara ya di forum ini ataupun DPP yang berkepentingan di forum ini. Nanti Bapak Ibu selama kegiatan kita berlangsung, selama pemaparan materi, Bapak Ibu boleh komentar dulu di kolom chat, atau jika ingin memberikan secara langsung secara lisan, Bapak Ibu boleh mengklik raise hand, fasilitas raise hand yang ada di bagian dari partisipan sebagian bawah. Nanti nama Bapak Ibu akan muncul paling atas sehingga moderator akan melihat nama Bapak Ibu yang ingin berbicara. Saya selaku host akan membantu melalui arahan dari moderator akan membuka mikrofon Bapak Ibu sekalian. Itu demi lancarnya kegiatan kita. Alhamdulillah semua sudah siap di sini. Mungkin Pak Sekjen akan memberikan beberapa arahan dulu, dan alangkah baiknya kalau malam ini dimulai dengan doa dulu ya Bapak Ibu ya. Saya atur dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak Samsudin selaku host, Pak Samsudin Ketua DPD Sulawesi Tenggara. Malam ini Pak Cak Nong, yang saya hormati para pimpinan DPP. Tadi saya sempat melihat di sini ada Pak Waketum ya, ada Wasekjen juga, Bu Evita, ada Pak Arpinus. Pak Ketum belum hadir, masih terawih kali. Baik Bapak dan Ibu, kita malam ini melanjutkan lagi kegiatan seminar kita. Kita sudah memasuki setelah selesai materi Cak Nun ini, nanti akan ada materi. Aduh, ini siapa ini? Siapa ini? Nah, setelah materi Cak Nun itu nanti ada 2 materi lagi dari Pak Wakil Ketua Umum DPP, Pak Arpinus, kemudian ditambah nanti dari Bu Betty ya, yang terakhir nanti. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak menyampaikan lagi banyak hal. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kelancaran baik dalam kegiatan ini maupun yang terutama adalah kita selalu senantiasa dijauhkan dari penyakit, dari wabah virus corona ini. Mudah-mudahan seluruh umat warga bangsa Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi ajmain. Al-Fatihah wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa malladina wa qurratina sallallahu rabbuna Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratin najata minan nari afwahinal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbal izzati amma yasifun wa salal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya serahkan kepada Bu Wiwin selaku Wakil Sekretaris DPD Forum PLKP Jawa Timur untuk memandu acara ini sekaligus dapat memperkenalkan narasumber kita pada malam yang berbahagia ini.
Mangga silakan Bu Wiwin. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kami dari Jawa Timur senang sekali untuk diberi kesempatan menjadi bagian dari pelatihan ataupun jadi pada saat ini narasumber kita hari ini adalah Pak Nun Jamianto SEMM, dan tentunya banyak semua yang sudah kenal beliau, tapi akan saya sampaikan sedikit portofolio dari beliau. Beliau adalah Ketua Forum LKP Jawa Timur, terus kemudian Direktur PT Inzaghi Gigantara Solusindo yang tentunya banyak sekali berkecimpung di dunia pelatihan dan termasuk untuk tender pelatihan juga. Dan itulah sebabnya kenapa pada hari ini Pak Nun akan memberikan ataupun sharing kepada kita semuanya bagaimana membuat sebuah pelatihan yang kreatif dan ataupun bagaimana mendeliver pelatihan tersebut menjadi sebuah produk yang layak jual dan mampu bersaing. Jadi mungkin dari sedikit perkenalan tersebut akan lebih baik biar waktunya tidak terbuang lama-lama dan nanti boleh ada sesi tanya jawab yang tentunya akan membawa wawasan bagi kita semua tentang bagaimana sih desain yang kreatif pada sebuah pelatihan. Monggo Pak Nun untuk waktunya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Pak Ketum, terima kasih Pak Samsudin, dan selamat malam untuk Bu Wiwin. Tentunya selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya, selamat berpuasa. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas malam hari ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Utamanya kita akan lebih keren, lebih powerful di dalam bersaing dengan lembaga-lembaga lain. Mungkin izinkan kami untuk membuka slide saya, ya, mungkin singkat, dan nanti kurang lebih materi akan saya berikan hanya setengah jam, maksimal 40 menit, selebihnya kita buat untuk tanya jawab. Mohon izin untuk share slide, boleh Bu? Silakan Pak. Oke, apakah sudah tampak slide saya? Ya, tema kita sebenarnya bukan ini, temanya bagaimana mendesain program training kreatif, ya. Tetapi tentu saja yang akan kita bahas pertama adalah bagaimana bisnis kursus dan pelatihan itu tetap eksis apapun tantangannya, apapun situasinya. Maka dari itu pada malam hari ini saya memberikan judul slide saya yang pertama itu mempertahankan bisnis kursus dan pelatihan dengan satu mengadakan pelatihan kreatif, mengembangkan support bisnis untuk menyangga main bisnis kita yaitu LKP kita. Tentu saja salah satu di antaranya yang mungkin teman-teman ada sebagian mungkin yang sudah familiar, ada sebagian yang belum. Saya ingin sharing bagaimana sih sebenarnya kita ini bisa mengikuti tender pelatihan. Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini Bapak Ibu tidak banyak yang tahu, karena ketika saya tender pelatihan di kementerian, di BUMN, di dinas-dinas itu hampir tidak ketemu dari teman-teman LKP. Mungkin yang ketemu itu kalau di Jawa Timur itu ada Pak Tio dari Karba, ada Pak Nuryadi, Poltek Indonesia. Itu yang saya ketemu hanya 2 orang. Bapak Ibu perlu ketahui, tahun 2019 saja yang namanya Dinas Koperasi dan UMKM itu menggelontorkan dananya 150 miliar. Itu hanya untuk pemberdayaan dan pelatihan. Dan pelatihannya itu jangan dianggap pelatihan yang sulit-sulit, yang wah-wah, yang hebat-hebat. Ternyata pelatihannya itu adalah pelatihan-pelatihan yang sering kali dilaksanakan oleh LKP maupun LPK. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu seandainya tahu, maka bisa berpotensi untuk mengambil peran di situ, gitu ya. Gitu. Yang nomor 2 itu bagaimana mengembangkan support bisnis. Tentu saja bisnis yang kita maksud adalah bukan main bisnis, tetapi sebuah bisnis yang sama-sama menguntungkan, yang tujuannya adalah untuk menyangga bisnis utama kita yaitu di lembaga kursus dan pelatihan. Baik Bapak Ibu, ini sebuah judul yang perlu saya sampaikan. Hari ini bahwa lembaga kursus dan pelatihan itu sedang disengat lebah
Kita ini seolah-olah kaget, terhenyak, kita seolah-olah dikejutkan oleh sesuatu yang tadinya kita nyantai santai, enak-enak, tiba-tiba ada sebuah sikon yang benar-benar membuat kita itu terdampak, sehingga seluruh Indonesia, baik maupun LKP atau LPK itu isunya itu tentang kondisi saat ini, yaitu diantaranya tentang prakerja, tentang pandemi corona, tentang hancurnya ekonomi, rendahnya daya beli masyarakat dan sebagainya. Lah ini pula saya kira kita yang ada di sini juga terkejut dengan jika akan sebagai lembaga biasa pada, tetapi bagaimana sikap kita ketika ada sesuatu yang berubah, kita berubah menjadi positif seperti yang kemarin disampaikan, saya garis bawahi oleh Pak Joko Jawa Tengah, termasuk Pak Eko Lampung. Ini luar biasa, dua orang ini menurut saya senior-senior yang bisa dicontoh. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini ada sebuah istilahnya surat cinta untuk negeri. Masih ngos-ngosan rasanya kita mengejar ketinggalan teknologi akibat revolusi industri 4.0. Dan terengah-engah memenuhi standar akreditasi agar lembaga mampu bersaing di era digital. Tapi tiba-tiba kita dihantam, dikejutkan oleh sebuah kondisi, yaitu dengan adanya wabah yang disebut dengan COVID-19 atau Corona, sehingga ekonomi kita lumpuh. Dan ini tentu saja terjadi tidak hanya pada kita, tetapi pada seluruh dunia, insya Allah. Kita benar-benar kaget dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya bagi LKP atau LPK, ketika kondisi ini terjadi, kita merasa mulai ada secercah harapan. Dengan begitu pemerintah mengeluarkan kartu prakerja, dikala kita sedang susah mencari murid akibat adanya social dan physical distancing. Ternyata ibarat kita ini balapan, di tikungan terakhir kita disalib oleh ojek online. Otomatis kita yang sudah leading dari putaran 1 sampai akhir putaran terakhir, tetapi di tikungan yang terakhir kita tidak tiba-tiba lengah, dan namanya kemenangan itu diambil oleh orang lain. Meskipun hari ini masih jadi polemik. Jadi saya gambarkan sebuah kondisi seperti MotoGP pertarungan antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez ini ya. Ibaratnya Rossi ini, balapan kita ini sampai 24 kali putaran. Rossi ini mulai putaran 1 sampai putaran ke-24 ini terus leading, terus memimpin. Tetapi ketika di tikungan terakhir, tiba-tiba Marquez nyalip. Pemenang siapa? Pemenang adalah orang yang menyalip dan orang yang tiba di garis finish lebih dulu. Itulah pemenang yang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, gambaran ini seperti halnya kita ini juga seperti pertarungannya antara ojek online sama ojek pengkolan. Kita sebagai ojek pengkolan yang sudah bertahun-tahun, sudah sekian tahun menata lembaga kita dengan baik, memenuhi segala persyaratan supaya kita itu terstandar, sarana prasarana kita memenuhi syarat, materi kita terstandar baik itu internasional, nasional, lalu standar judi, instruktur kita semuanya tersertifikasi, metode ngajar kita juga terstruktur dan terstandar. Tiba-tiba hari ini para platform digital muncul di saat detik-detik terakhir dan semuanya merampas harapan ribuan, bahkan puluhan ribu LKP, LPK yang ada di Indonesia, termasuk perguruan tinggi dan PKBM. Apakah ini tidak sah-sah? Di dalam sebuah peperangan teknologi modern, siapa yang menguasai data, siapa yang menguasai teknologi, dia akan memenangkan persaingan bisnis. Dan tentu saja kita tidak bisa membendung kondisi seperti ini.
Kita tidak bisa menghentikan teknologi, yang ada kita harus mengikutinya. Ketika kita nanti sudah mengikuti, karena kita basicnya kita lebih kuat, karena persiapan kita secara bertahun-tahun lebih hebat, insya Allah ketika kita itu sudah mengikuti, pada akhirnya kita akan menjadi pemenang dan akan kita salib lagi mereka. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, ini kita masih bicara tentang prolog ya, atau pendahuluan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pak siapa waktu rapat hari apa kemarin, hari Minggu ya kalau nggak salah, atau hari apa kemarin, saya lupa. Tantangan LKP, tantangan kita ini ada 3 tantangan besar, 3 big challenge bagi sebuah training provider, lembaga kursus atau lembaga pelatihan. Tantangan kita hari ini adalah, benar yang disampaikan oleh kemarin siapa narasumber saya lupa, saat ini kita sedang menghadapi revolusi industri 4.0 yang mana semuanya serba internet, serba teknologi, serba cepat dan sebagainya. Kita ngos-ngosan apapun kondisinya kita harus mengikuti agar kita itu tidak tertinggal. Satu sisi kita harus berpikir ketika teknologi ini berkembang seperti pesat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya kita hari ini dipaksa, yang sebelumnya kita nggak ngerti namanya Zoom, nggak ngerti Google Meet, nggak ngerti Jitsi Meet, tidak ngerti, mungkin kita abai dengan yang namanya Google Classroom, dengan Edlink, maka orang seluruh dunia hari ini belajar tentang teknologi yang dilahirkan oleh generasi revolusi industri generasi keempat ini. Yang kedua, jangan salah Bapak Ibu, bahwa hari ini memang benar kita sudah mulai masuk di bonus demografi yang puncaknya nanti pada tahun 2030 sampai tahun 2040, yang mana Indonesia ini penduduknya diperkirakan sampai 192 juta orang, dan 64%-nya atau 190 juta lebih itu adalah orang-orang yang berasal dari usia produktif, yaitu usia di atas 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi saat ini usia produktif itu sampai 64. Orang 64 tahun rata-rata masih sehat. Berarti ekonomi kita lumayan maju gitu ya. Sisanya adalah anak-anak, yaitu anak-anak di usia, orang-orang di usia di bawah 15 tahun, dan sedikit persen yaitu orang yang di atas usianya 64 tahun ke atas. Satu sisi yang mengguncang dunia, mengguncang apapun kondisi bisnis kita, yaitu adalah masalah pandemi corona yang menghantam hampir semua sendi kehidupan kita. Nah, ini 3 hal ini, meskipun ini melanda dunia, meskipun hari ini kita pun terdampak, maka kita sebagai training provider, orang-orang yang biasa memberikan training, memberikan motivasi, bagaimana kita tidak boleh kehilangan motivasi itu. Dan kita tetap memberikan contoh kepada banyak orang, bagaimana kita bisa bangkit di kondisi seperti ini. Kalau Bapak Ibu mungkin ingat tentang kisahnya Who Moved My Cheese, siapa yang memindahkan keju saya. Di situ ada 4 tokoh, yaitu Snip, Scurry, satunya Ham dan Hugh. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa dicari seperti apa perjuangannya mereka. Maka ketika Bapak Ibu membaca buku itu, kisah itu, insya Allah kalaupun hari ini kita sedang hilang semangat, insya Allah akan merasa ada harapan kembali. Oke, yang pertama kita bahas secara singkat saja, mungkin per slide saja. Yang pertama tentang revolusi industri 4.0 yang dicirikan dengan Internet of Things atau IoT, Big Data Analysis, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Cyber Security, Integrated System, Cloud Computing, dan seterusnya. Ini adalah ciri khas dari revolusi industri 4.0. Ya. Tentu saja Bapak di sini, Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan apa arti Internet of Things, Big Data Analysis, Artificial Intelligence, dan sebagainya, karena saya yakin Bapak Ibu dan saya sebenarnya kondisinya sama. Tetapi ada satu dampak positif yang bisa kita ambil dari sebuah revolusi besar-besaran ini, yaitu tentang revolusi industri 4.0. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita hari ini merasa disengat oleh tawon, ya, sehingga kita itu tersadar bahwa kita itu harus segera mengikuti perkembangan teknologi itu.
Hari ini semua orang, semua LKP sudah menggunakan Zoom Meeting, Google Meeting, Jitsi Meet, Google Classroom, AdLink, termasuk kemarin yang disampaikan tentang marketplace dan sebagainya. Nah ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, LKP harus memiliki yang seperti ini. Kalau ingin tetap exciting di era revolusi industri 4.0. Pertanyaannya, how to survive a global pandemic. Nah, bagaimana kita bisa survive ketika kita ini kena pandemi global, yaitu COVID-19, yang mana semua ekonomi runtuh, bisnis apapun runtuh, kecuali mungkin yang tidak runtuh itu adalah bisnis-bisnis di bidang teknologi informasi ya. Ini Telkom kayaknya semakin panen ini. Ya, karena penjualan bandwidth dan sebagainya pasti meningkat. Oke, maka dari itu kita yang ada hanya chain or die ya. Kita kondisi seperti ini mau tetap diam, hanya mengeluh, menggerutu, menyalahkan keadaan, atau kita segera bangkit untuk merubah sesuatu. Tentu saja adalah merubah di bisnis kita adalah menjalankan bisnis sampingan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dalam waktu dekat. Jadi saya tahu persis hari ini kawan-kawan yang tadinya LKP-nya komputer pun sudah jualan masker. Termasuk saya pun jualan masker. Bapak Ibu nanti kalau ingin beli masker, ada pesanan masker dalam jumlah besar, saya juga sedang kerjasama dengan sebuah pabrik masker. Termasuk berubah, mau nggak mau kita berubah menjadi dari yang manual menjadi online, mungkin kita bisa bekerja sama dengan jasa pengiriman dan sebagainya. Ini adalah strategi jangka pendeknya. Strategi menengahnya, mulai hari ini, sekali lagi saya sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, LKP harus memiliki website, LKP harus sudah memiliki e-learning system, sudah menyiapkan bahan ajar daring, membuat video-video pembelajaran seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Ode. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ode di depan, ini begitu hebatnya Pak Sekjen kita itu mengatur seminar ini, sehingga kawan-kawan hari ini sudah nggak gaptek lagi karena Pak Ode itu ada di depan posisinya. Nah, cuma saya yakin Bapak Ibu masih juga ada yang bingung. Apa sih yang sebenarnya harus kita miliki? Yang pertama, LKP mutlak memiliki website. Saya kira ini hampir semuanya LKP sudah punya. Yang kedua, memiliki e-learning system. Boleh Bapak Ibu menggunakan Google Meeting, boleh menggunakan AdLink, boleh menggunakan program-program lain yang sifatnya bisa digunakan untuk e-learning system ya, yang bisa ditempelkan di website kita. Artinya website kita harus ditempeli oleh e-learning system. Sehingga pembelajarannya nanti tidak hanya sekedar jualan video seperti yang hari ini ramai. Nah, Bapak Ibu, kita LKP ini kan sebenarnya jauh lebih siap daripada para platform itu. Maka dari itu pembelajaran kita nggak boleh dong hanya jualan video. Maka minimal pembelajaran kita meskipun secara online, minimal ya ada pembelajaran yang sifatnya itu adalah naratif atau modul-modul yang baik itu disimpan melalui PDF atau doc. Mungkin ada PPT-nya yang kita jelaskan, kita gambarkan secara singkat melalui slide, maupun kita aplikasikan dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, satu lagi harus ada dengan tatap muka yang menggunakan video ini. Jadi ada 4 minimal yang namanya video pembelajaran yang menggunakan sistem online. Tidak hanya sekedar jual video. Sehingga nanti meskipun ada kawan-kawan kita, wartawan, kawan-kawan kita dari jajaran samping, misalnya kepolisian, kejaksaan, termasuk LSM yang menanyakan, ini LKP ini pelatihannya abal-abal apa beneran? Maka kita bisa menunjukkan bahwa kita itu meskipun secara online ya memang melakukan pembelajaran yang benar-benar pembelajaran kursus dan pelatihan. Unsurnya tercapai semua, standarnya tercapai, tersusun kurikulum silabus sampai lesson plan atau RPP-nya, modulnya ada, para instrukturnya tersertifikasi,
apalagi lembaganya terakreditasi, mau dari pintu mana mereka mengatakan bahwa kita abal-abal. Beda dengan yang hari ini terjadi. Karena anak-anak muda yang super kreatif, mempunyai akses yang luar biasa terhadap lingkaran kekuasaan, sehingga main tunjuk, ternyata yang dijual hanya sekedar jualan video pembelajaran. Kalau hanya begitu mah di YouTube sudah banyak. Maka dari itu pesan saya nanti kalaupun LKP atau LPK ini akan pada akhirnya akan ditunjuk menjadi kartu mitra kartu prakerja, ya kita harus benar-benar menjalankan pembelajaran yang benar-benar terstandar, terukur, dan tidak hanya sekedar jualan video pembelajaran. Yang berikutnya, bagaimana sih ketika kita menghadapi bonus demografi tadi digambarkan nanti puncaknya pada tahun 2030 sampai 2040, yang mana usia produktif antara 15 sampai 16 tahun itu penduduk paling dominan, yaitu besarnya sampai 64%, jadi 297 juta jiwa, yaitu kurang lebih sekitar 197 juta lebih. Ya. Nah, bagaimana LKP menyikapi ini? Maka LKP ya kita harus membuat kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan yang menarik bagi usia-usia anak-anak muda. Kalau kursus-kursus kita judulnya masih seperti tahun-tahun 90-an, kita tidak berubah, maka hari ini kita akan kalah dengan para platform-platform yang memberikan judul-judul yang kreatif. Kita kalah di judul pelatihan, isinya mungkin kita lebih bagus, tapi kita kalah di kemasan. Dan maka dari itu, bonus demografi merupakan tantangan bagi LKP, bagaimana kita membuat sebuah kursus, sebuah pelatihan, yang pada akhirnya kita itu judulnya saja sudah menarik anak-anak muda. Bagaimana nanti seperti apa? Ya nanti akan kita sharing, kita diskusi tentang ini. Yang nomor 3, pembukaan slide saya yang pertama. Oh, ini masih bonus demografi ya. Ini tadi ada 297 juta jiwa diperkirakan tahun 2030. Ini kondisinya. Saya lanjut. Oke. Ketika kita menghadapi anak-anak muda seperti itu, apa yang kita akan berikan kursus-kursus pada apa yang tepat pada mereka? Kalau hari ini kita hanya memberikan kursus menjahit, maka anak-anak muda ya nggak mau mendekat. Beda kalau kita judulnya kita buat yang agak bombastis, misalnya menjadi pengusaha garment dengan modal dengkul selama 10 hari. Isinya adalah jahit digabungkan digital marketing, diambilkan para pakar wirausaha yang bagaimana membuat mindset orang untuk berubah menjadi seorang entrepreneur. Kalau saya biasanya membuat judulnya Youth Career Preparation Program Dinas. Pelatihan-pelatihan saya itu biasanya judulnya di luar kursus yang ada, yang sudah settle di lembaga, kita ada membuat pelatihan-pelatihan yang sifatnya menyerang keluar, tidak hanya menunggu yang datang. Jadi pelatihan kita bisa kita selenggarakan di kampus-kampus, kita selenggarakan di sekolahan maupun di hotel. Yang sering adalah di kampus dan hotel termasuk sekolahan. Termasuk di perusahaan. Kita biasanya membuat judul Youth Career Preparation Program. Jadi program persiapan karir bagi anak-anak muda. Atau kita membuat sebuah training yang berbunyi Youth Creative Planner. Bagaimana membuat pengusaha muda kreatif. Nah ini yang pada akhirnya calon pembeli kita itu pasti tertarik. Apa sih sebenarnya ini isinya apa? Dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di slide yang kedua. Oke, pandemik. Yang terakhir adalah pandemik COVID-19. Ini Kementerian Tenaga Kerja, yaitu Dirjen Bina Latas, Pak Bambang Satrio Lelono, kalau nggak salah tanggal 14 April kemarin menyampaikan ada 2,8 juta karyawan pekerja ini dirumahkan maupun di PHK. Jangan lupa Bapak Ibu, ini adalah yang melapor secara resmi. Real, para pekerja yang di perusahaan-perusahaan informal atau non-formal, perusahaan-perusahaan kecil ini
jauh lebih banyak jumlahnya daripada ini. Maka dari itu sebenarnya ini satu sisi adalah sebagai peluang bagi LKP atau LPK, satu sisi ini adalah sebuah tantangan. Nah, Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga mengatakan pada tanggal, lupa nih kalau nggak salah 14 April juga ini, ada 37.000 perusahaan tutup dan ratusan tenaga kerja dirumahkan, gitu ya. Ini katanya Bu Menteri. Sekali lagi, ini adalah yang tercatat secara resmi. Dan kenyataan hampir di semua daerah kondisinya sama, banyak perusahaan tutup, terutama perusahaan-perusahaan yang memang kemarin itu belum terlalu settle, karena kondisi sekarang pasti ter-PHK. Satu sisi sekali lagi, ini adalah peluang bagi LKP-LPK. Ini apa sih permasalahan para pengusaha-pengusaha itu? Hari ini mereka tidak mampu bayar cicilan bank, hari ini tidak mampu bayar karyawan, tidak mampu bayar biaya operasional, tidak ada income dan sebagainya. Dan we don't know when corona end. Dan kita tidak tahu sebenarnya sampai kapan corona ini berakhir. Maka dari itu, kita sebagai lembaga kursus dan pelatihan benar-benar harus memeras otak bagaimana membuat pelatihan-pelatihan yang sifatnya kreatif, yang menarik, dan kita sebagai LKP perlu membuat bisnis-bisnis sampingan. Ini untuk slide saya yang pertama. Mohon izin, apakah ini masih sudah ganti slide di tempatnya Bapak Ibu? Sudah ganti? Sudah Pak, dilanjutkan. Kalau itu tadi adalah pendahuluan, sekarang saya slide-kan, sudah tampil Ibu? Sudah. Sekarang yang seperti yang saya sampaikan tadi, judul di depan tadi saya mengatakan bagaimana sih membuat LKP itu bisa bertahan minimal dengan 3 cara tadi, membuat desain training kreatif, bagaimana membangun support bisnis, dan kalau perlu kita mengikuti lelang-lelang pemerintah, lelang-lelang di dunia pelatihan khususnya, termasuk dunia pengadaan yang sesuai dengan core bisnis kita. Satu kata yang perlu Bapak Ibu sampai ketahui, selama masih ada dunia, belum kiamat maksudnya, selama problem itu masih ada, tidak akan LKP, LPK ini sebenarnya tidak punah. Yang namanya pemberdayaan dan pelatihan ini sangat dibutuhkan. Justru banyak problem ini sebenarnya adalah sebuah tantangan, sebuah harapan bagaimana training LKP LPK itu bisa mengembangkan bisnis kursusnya. Prinsip sekali lagi, kita bisa membuat training yang super kreatif, apapun trainingnya, apapun menariknya buntutnya. Kita sebagai LKP, sebagai LPK, jangan sampai pengalaman buruk yang hari ini menjadi isu nasional tentang pelatihan yang hanya sekedar dikatakan sekedar jual video terjadi pada LKP atau LPK. Ini adalah sebuah aturan pelatihan dan ini diakui sudah di dunia. Ini kita mengacu pada Jerman dan Australia. Prinsip sebuah pelatihan ini satu harus dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Berarti menurut ada training need analysisnya dulu. Tidak ujuk-ujuk kita gempur orang kita jeli dengan berbagai materi pelatihan sesuai keinginan kita, tetapi kita mengadakan riset. Sebenarnya masyarakat butuh apa? Sebetulnya yang kondisi seperti ini apa yang paling dibutuhkan? Barangkali bagi tenaga kerja yang kehilangan penghasilan, mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa hari ini yang dilatih adalah keterampilan agar mereka dapat segera bekerja kembali. Tetapi jangan lupa, kalaupun sudah kita latih dengan keterampilan, sampai mereka kompeten pun, jangan lupa ada tantangan berikutnya. Ternyata perusahaan-perusahaan, industri banyak yang tutup. Tetapi ini juga menjadi sebuah masalah. Maka dari itu, pelatihan harus disusun atau dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Yang nomor 2, tentu saja ini Bapak Ibu sebenarnya sudah paham semua. Saya tahu sekali Bapak Ibu sudah, ini makanan sehari-hari para pakar, cuma saya mungkin hanya mengingatkan. Kita boleh kreatif, tetapi kita tidak boleh keluar dari yang namanya standar. Pelatihan apapun boleh,
tetapi pelatihan harus disusun berdasarkan standar, baik mengacu standar nasional, standar internasional, atau standar khusus, atau kebutuhan yang sudah diidentifikasi dengan jelas. Jadi nomor 2 ini adalah sebuah poin bagaimana kita membuat sebuah pelatihan tidak boleh keluar dari yang namanya aturan. Apabila Bapak Ibu membuat di training, akhirnya keluar dari sebuah aturan, maka yang terjadi adalah sama seperti yang hari ini sedang dibahas oleh dibicarakan oleh masyarakat yang diacu. Gitu ya. Dan yang nomor 3, pelatihan itu harus bisa diukur. Pengakuan hasilnya harus ada pengakuan pelatihan itu. Maka sebuah pelatihan seharusnya untuk membuktikan apakah orang itu kompeten atau tidak boleh hanya sekedar diberikan sertifikat yang sertifikat itu tidak memiliki arti apapun di luar. Seperti yang hari ini juga sedang viral. Bapak Ibu semuanya sudah tahu saya kira, dan nggak perlu saya bahas. Maka dari itu adanya LSP, LSK, ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya kursus dan pelatihan. Sekali lagi hanya mengingatkan, kalaupun kita nanti LKP atau LPK ini menjadi mitra kartu prakerja, mohon bagaimana kita nanti mendesain sebuah pelatihan yang pada akhirnya bisa disertifikasi oleh kawan-kawan kita yang bergerak di dalam LSP atau LSK. Dan alhamdulillah saya juga bergerak di LSP juga. LSP saya adalah LSP di bidang manajemen pengembangan sumber daya manusia. Promo sedikit boleh dong? Yang berikutnya, jika pelatihan itu disusun berdasarkan standar nasional, maka kuncinya ada 3. Disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang, boleh. Bapak Ibu membuat pelatihan ini, saya susun mengacu pada KKNI level berapa. Jadi kalau disusun secara berjenjang, berarti acuannya adalah adalah KKNI. Jadi yang namanya SKL-nya Bapak Ibu mengacu pada KKNI jika ini leveling. Bagaimana Bapak Ibu jika KKNI-nya belum ada? Apakah kita bisa membuat sendiri KKNI? Tidak bisa. Ya, namanya KKNI itu harus disetujui oleh semua stakeholder, kementerian terkait, organisasi atau asosiasi yang membidangi, para pakar dan sebagainya. Maka kita boleh mengacu kepada standar yang lainnya tadi. Saya kembalikan sedikit, boleh mengacu kepada standar khusus atau kebutuhan yang sudah diidentifikasi dengan jelas. Ya, nanti seperti apa kita bahas teknisnya atau di waktu yang lain jika ternyata nanti ada waktu lagi di kemudian hari setelah semua jadwal seminar sudah selesai. Nomor 3 adalah program pelatihan kerja yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi. Jika Bapak Ibu hari ini setiap apapun yang sudah kita kerjakan, yang kita latihkan, materinya ada SKKNI-nya, maka kita harus mengacu pada SKKNI. Maka baru dikatakan standar. Jika SKKNI-nya sudah ada tetapi kita tidak mengacu pada SKKNI, maka pelatihan kita akan kembali tidak standar. Maka bisa dipertanyakan oleh kawan-kawan pers, oleh siapapun yang ingin menanyakan, jangan-jangan LKP ini pelatihannya juga tidak terstandar. Pak, di pelatihan saya, di tempat saya lebih dari sekedar SKKNI. Ya, boleh, tentu saja boleh. Namanya SKKNI itu adalah standar minimal yang harus dipenuhi. Nanti kita bicara lebih lanjut, biar diskusinya nanti ramai. Yang berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, sekarang bagaimana sih kita membuat sebuah judul kursus atau pelatihan yang menarik? Sekali lagi yang perlu kita ingat, kita tidak boleh lepas dari standar, kita tidak boleh keluar dari risalah pelatihan tadi, ya. Tetapi yang namanya judul kursus atau judul pelatihan harus menarik, yang membuat penasaran pembaca atau orang yang ada di luar sana, tetapi tetap mengacu pada capaian. Dan sekali lagi jangan pernah takut mendesain sebuah program pelatihan secara out of the box. Ini sebuah teknik bagaimana agar LKP, LPK itu bisa eksis melawan kursus-kursus anak-anak zaman milenial. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan. Salah satu contoh begini.
Jika LKP tidak memiliki sebuah resource yang cukup, maka ya kita harus kolaborasi dengan pihak lain. Misalnya berkolaborasi antar LKP, berkolaborasi dengan HRD perusahaan, kolaborasi dengan para pakar, kolaborasi dengan LSP, LSK, dan lain-lain. Contoh misalnya begini, hari ini Bapak Ibu mempunyai LKP di bidang menjahit. Sekali lagi, kalau kita pampang di depan lembaga kita, kursus menjahit, gitu ya, maka yang datang ke tempat kita hanya 1-2 orang. Kita membuat flyer, kita sharekan di media, di sosmed, di Instagram, di grup-grup, itu pun orang hanya melihat sebelah mata, kursus menjahit. Tetapi bagaimana kalau kursusnya dirubah menjadi kursus dan pelatihan menjadi pengusaha baju seragam karyawan. Berarti kita fokus bagaimana lulusan kita nanti adalah mampu membuat baju seragam karyawan dan mampu menjual. Secara otomatis kita membutuhkan kolaborasi antara kursus menjahit, orang-orang yang ahli di bidang kewirausahaan atau para pelaku wirausaha untuk menjadi mentor. Untuk ahli pemasarannya kita bekerja juga dengan digital marketing. Jadi hari ini Bapak Ibu jangan hanya berjalan dengan resource yang Bapak Ibu punya. Kita punya kawan, kita punya teman, kita punya jaringan, itu yang akan kita gandeng. Kursus, misalnya kursus membuat, misalnya begini, kursus menjadi wirausaha dengan modal kecil, hasil besar melalui bisnis masker. Nah, kalau seperti itu, ya akhirnya orang tertarik pada akhirnya. Misalnya begini, menjadi pengusaha masker, modal dengkul untung segunung. Ini akan kita sharekan kepada orang di luar sana, kita buatkan flyer yang menarik, maka kursus-kursus atau pelatihan yang seperti ini akan sangat menarik orang di luar sana. Hari ini banyak kita tahu, banyak orang sedang kehilangan penghasilan, mau buka usaha, sudah nggak punya modal, maka pelatihan yang sangat menarik bagi orang-orang seperti itu adalah yang modal dengkul, maksudnya murah gitu ya, tapi dengan menghasilkan untung segunung. Siapa kolaborasi kita? Ya kita kerjasama dengan pabrik-pabrik, ya siapa tahu pabrik ini membutuhkan baju apa ini tadi? Masker ya. Kita bekerja sama dengan dinas sosial, kita datang ke puskesmas, kita datang ke organisasi-organisasi yang akan membagikan masker gratis. Maka pelatihannya nanti adalah satu ada pelatihan menjahit, Bapak Ibu, yang kedua nanti bagaimana mengoneksikan murid-murid kita dengan orang-orang yang saya sebut tadi, juga kita ajarkan tentang digital marketing. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah contoh-contoh judul pelatihan yang biasanya sering kita jual. Bapak Ibu, saya biasanya ini kebetulan moderator kita Bu Win ini juga partner saya di dalam training. Beliau adalah pimpinan LCC itu punyanya LP3I. Saya sebagai pemilik Injagi Gantara ini adalah sebuah pelatihan kursus yang berbeda. Tetapi karena kita mempunyai karakter yang berbeda, itulah justru kita bisa menyatu dalam sebuah program yang bisa kita jual ke pihak lain. Biasanya saya membuat pelatihan Youth Creative Trainer Program, Youth Career Challenge Program. Bapak Ibu perlu ketahui, saya membuat Youth Creative Trainer Program, ini pelatihan ini biasanya kita desain 3 hari, biasanya 3 hari itu mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore di sebuah hotel. Nah ini harganya per orang itu 4.500.000 3 hari. 2 hari sampai 3 hari. Kalau peserta kita saja 30 orang, maka pendapatan kita sudah kurang lebih hampir 150-an ya, 140 jutaan. Nanti kita potong dengan pack hotel, kita kurangi dengan biaya alat-alat pelatihan termasuk modul dan sebagainya. Ya tentu saja kita masih punya sisa banyak Bapak Ibu. Termasuk kemarin program ini, 2 program yang 1 dan 2 ini kita berikan pada
Universitas Ciputra, dan alhamdulillah Universitas Ciputra yang terkenal dengan kedahsyatannya di bidang wirausaha ternyata mengacungi jempol terhadap pelatihan ini sampai rektornya pun ikut turun. Saya ikut ajak berjoget di atas panggung, memberikan motivasi dengan teriak-teriak hebat. Dia mengatakan pelatihan-pelatihan yang seperti ini benar-benar dibutuhkan. Dan Ciputra kami dalam 1 minggu, mohon maaf, 1 minggu, 2 minggu. 1 minggu itu kita 4 angkatan. 1 minggu 4 angkatan. 4 angkatan. 1 angkatan itu dia berbayar ke kami 40 juta. Berarti dalam 1 minggu Ciputra itu membayar kami, yang waktu itu ada saya, ada Bu Mary, ada Bu Wiwin, ada Pak siapa ya, saya lupa ini namanya. Nah, ini 40 juta kali 4 berarti 160 juta hanya dapat kita hasilkan selama 1 minggu. Apa sih yang kita berikan pada program Jet Creativepreneur dan Jet Career Challenge program ini? Nah, kita buatkan risetnya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kita itu ujuk-ujuk menawarkan program aneh-aneh tanpa Bapak Ibu itu mampu memberikan pendahuluan yang baik untuk menyampaikan proposal. Saya sampaikan kepada Ciputra saat itu, Pak, Ibu, hari ini Anda tahukah yang namanya data BPS mengatakan pengangguran terbuka ternyata yang paling tinggi justru diduduki oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Dan anehnya lagi, sekolah-sekolah jurusan vokasi ternyata sebagai penyumbang terbesar pengangguran tertinggi jika diukur di dalam dari segi pendidikan. Ternyata hasilnya data BPS baik itu BPS Jawa Timur maupun BPS nasional, saya melihat lulusan SMK, lulusan D3 atau Poltek itu penganggurannya tinggi. Nomor 2 kalau nggak salah SMA, nomor 3 itu baru S1, yang justru nganggurnya paling sedikit adalah lulusan SD SMP. Ini sebuah data yang bisa sekaligus kita pelajari dan kita jadikan promo. Nomor 2, Ciputra kenapa harus ikut ke saya? Saya berikan sebuah data lagi. Saya membuat sebuah training need analysis karena saya kebetulan sebagai wakil ketua 1 FKPPID Jawa Timur, Forum Komunikasi Pelatihan Pemagangan dengan Industri, ya, yang mana unsurnya itu ada Disnaker, Disperindak, Asosiasi HRD, Lembaga Pelatihan dan Industri. Ternyata apa yang dibahas di dalam rapat khususnya yang dibahas oleh HRD, ternyata HRD sampai hari ini sangat kesulitan bagaimana sih mencari karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi pagi sampai sore saya dengarkan mereka berdebat bagaimana caranya kita itu bisa merekrut karyawan dan kita bisa mendapatkan karyawan yang baik sesuai yang kita inginkan. Lalu saya dengan cepat membuat sebuah banyak pertanyaan. Saya sebarkan ke hampir 140 perusahaan. Saya berikan pertanyaan. Rata-rata pertanyaan saya, apakah mereka-mereka yang datang ke tempat Anda itu mereka-mereka yang tidak terampil atau tidak pintar? Jawaban HRD, jawaban industri ternyata mengatakan, yang datang tempat kami adalah anak-anak yang pintar-pintar. IPK-nya di atas 3. Mereka juga anak-anak yang terampil. Tetapi bukan itu kebutuhan saya. Saya melihat dari potongan dia waktu masuk tempat kami, tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang layak saya pilih. Mereka kelihatan dari cara berjalan saja, sempoyongan, nggak ada antusiasnya, nggak ada semangatnya. Maka dari itu, katanya industri, bukannya tidak pintar dan tidak terampil, mereka tidak saya pilih. Tapi mereka cemen, mereka kurang antusias, mereka kelihatan orang-orang yang calon indisipliner, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah jawaban industri. Yang pertama adalah tadi data BPS, yang kedua data dari HRD, yang nomor 3, saya melihat, saya sampaikan pula kepada Ciputra kemarin itu, Pak, Bu, tahu enggak, anak-anak sekarang itu yang namanya anak-anak S1 itu begitu lulus, ternyata belum mampu bersaing di tempat kerja. Karena apa? Bukan mereka itu enggak pinter sekali lagi.
Tapi mereka itu semangatnya tidak ada, antusias, cara berjalan nggak menggambarkan orang yang dipilih menjadi orang yang punya semangat dan sebagainya. Maka di dalam Youth Creative Planner ini isinya sebetulnya tentang itu untuk menjawab keraguan itu tadi, permasalahan itu tadi. Salah satunya lagi saya berikan kepada Cumar kerja gagal, takut, nervous dan sebagainya. Maka sebagai lembaga kursus dan pelatihan saya menjual sebuah program kursus namanya Youth Career Challenge Program. Isinya adalah tentang public speaking, bagaimana melatih anak-anak itu berani tampil pede di depan orang banyak, bicaranya terukur, tidak celometan dan sebagainya. Bagaimana sikapnya, cara jalan cepat. Kalau biasanya misalnya 50 km per jam, sekarang ditambah 1,5 kali menjadi 75 km per jam. Jadi mengajarkan cara jalan cepat, mengajarkan cara senyum, mengajarkan cara termasuk potongan rambut dan sebagainya. Justru ternyata pelatihan-pelatihan yang seperti ini merubah mindset mereka menjadi petarung, tidak menjadi orang yang instan. Itulah yang dicari oleh banyak kampus, perusahaan atau industri. Nah, yang ini ternyata menarik perguruan tinggi yang lain. Saya sebenarnya sama Bu Win ini sudah dikontrak juga ada perguruan tinggi negeri yang kita ada 2 paket. Yang satunya 60 juta, satunya 45 juta. Satunya lagi sebuah SMK nilainya hampir 25 juta. Pelatihannya hanya 2 hari. Nah, ternyata Bapak Ibu, mendesain sebuah training ini sebenarnya ya mudah, ya gampang, ya sulit. Mudahnya adalah kita harus improve, tetapi kita tetap tidak boleh keluar dari namanya standar. Jika ada SKKNI-nya, perhatikan SKKNI-nya supaya kita fokus, kita tidak kemana-mana. Contoh yang lain, misalnya kita how to make powerful presentation. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya saya menjual sebuah pelatihan PowerPoint, Bapak Ibu memasarkan sampai capek, pagi sampai malam, maka tidak laku. Sekarang yang namanya pelatihan belajar PowerPoint. Tetapi jika pelatihan itu saya kemas menjadi how to make powerful presentation. Bagaimana Anda berani bicara di depan panggung tanpa nervous, tanpa grogi, dan selalu ditunggu oleh ribuan audiens Anda. Apakah yang kita ajarkan? Ini sebenarnya hanya gabungan. Kita mengajarkan teknik mendesain slide powerful di PowerPoint yang tidak ruwet, nggak banyak gambar, nggak banyak teks misalnya. Satu sisi kita bekerja sama dengan orang yang ahli bicara di depan publik, orang yang biasa trainer-trainer kelas kakap kita gandeng. Kita gandeng yang lain adalah orang-orang yang pandai membuat juk-juk atau biasanya membuat ice breaking, biasanya para outbounder kita gandeng. Begitu kita jual, ternyata satu hari kita jual rata-rata 1.500.000 sampai 2.500.000 peserta rata-rata yang daftar antara 30 sampai 50 orang dan bisa kita laksanakan di hotel. Inilah Bapak Ibu, hari ini kita perlu kolaborasi. Jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Service excellent ini kemarin kami sampai ke Rumah Sakit Bangka Tengah tahun lalu. Kita sempat diundang kawan-kawan kita oleh Pak Joko Margono juga di mana itu kemarin itu? Di Banjarmasin. Saya membuat pelatihan-pelatihan ini sampai diundang di Padang, di Bandung, pernah di Kupang dan sebagainya. Sehingga LKP-LPK ini nanti tidak jago kandang. Bapak Ibu bisa melakukan training di luar program yang sudah reguler, tapi mengembangkan dengan program-program yang bisa dijual secara publik, gitu ya. Seperti ini service excellence, meningkatkan omset usaha sampai 300% dalam waktu 3 bulan melalui digital marketing. Kemana kita menjualnya? Ternyata yang terima ini adalah dinas koperasi. Ternyata yang menerima ini adalah BPJS. Bagaimana? Bayangan, kalau misalnya kita hanya pelatihan digital marketing sudah nggak menarik, Bapak Ibu. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang hal biasa. Tetapi jika judul pelatihannya kita rubah, meningkatkan omset usaha sampai 300% dalam 3 bulan melalui digital marketing. Ini tawarkan kepada dinas-dinas, rata-rata kita 60 juta,
hanya 2 hari, 3 hari. Ya, branding produk melalui videografi. Kemarin kita dengan di Sparta Kota Batu, bagaimana kita itu hanya dengan modalkan kamera dan handphone itu mampu membantu mempromosikan destinasi wisata Kota Batu yang belum dikenal. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau mampu mendesain program-program seperti ini, maka Bapak Ibu bisa mengincar tujuan kita kemana. Kalau kita ke koperasi dan UMKM, mungkin lebih banyak meningkatkan omset. Kalau misalnya kita menuju, yang kita tuju adalah Dispora, maka pelatihannya adalah Jet Career Challenge atau Jet Creative Planner. Nah, ini adalah judul-judul yang tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Kondisinya seperti ini, Bapak Ibu. Teknik closing, career success with public speaking, kursus menjadi pengusaha garment dengan modal dengkul seperti tadi ya. Penghasilan lebih dari 30 juta per bulan melalui bisnis servis laptop dan komputer. Kalau kita jualan servis komputer, servis laptop, ternyata peminatnya nggak banyak, coba judulnya dirubah. Tentu saja tetap mengacu pada standar, gitu ya. Dengan modal kecil Anda bisa memiliki usaha bengkel motor dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh. Ini seperti contoh, kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita biasanya ini, how to make powerful presentation. Presentasi ibarat medan tempur, taklukkan audien Anda dalam 2 menit awal dengan teknik ice breaking menyenangkan, desain slide powerful, dan presentasi yang amazing. Materi ini. Nah, pendaftaran tanggal sekian sampai tanggal sekian di hotel. Untuk early bird 1.750, untuk normal 2.500.000 dan sebagainya. Ini contoh yang lain. Ketika kawan-kawan yang lain itu untuk promosi ke sekolahan kadang-kadang harus berbayar, harus berbagi harus memberikan insentif jalan-jalan kepada guru pembimbing itu ya. Maka saya hadir kepada sekolahan itu, strategi jitu memenangkan persaingan kerja, bentuknya seminar. Yang terjadi apa? Kita sudah datang itu dibayarin, meskipun kita labelnya gratis, ternyata kita juga bisa mempromosikan lembaga kita ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Supaya tidak terjadi seperti yang hari ini menjadi isu nasional, maka misalnya kita marketing online, ya seperti ini menujunya, nama program meningkatkan omset usaha sampai 300% melalui digital marketing. Deskripsinya, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten dalam melakukan penjualan secara online baik melalui marketplace, media sosial, dan mampu menggunakan SEO, Search Engine Optimization, gitu ya. Unit kompetensi yang ditempuh, kalau memang ada SKKNI-nya, saya ambil SKKNI-nya, menyusun rencana pemasaran, menggunakan aplikasi berbasis internet, menggunakan aplikasi media sosial, dan unit kompetensinya, oh ini tentang hashtag, memilih aplikasi media sosial, menggunakan marketplace, desain teknik, dan sebagainya. Nanti kita desainkan kurikulum silabusnya. Nanti kita bisa saya tampilkan nanti kalau ada waktu ya. Nah ini contohnya. Nah, sekali lagi, jika kita mengadakan sebuah pelatihan yang terukur, maka kita sangat mungkin bisa bekerja sama dengan LSP atau LSK. Karena ada unit-unitnya. Contoh begini, misalnya yang kita berikan itu ada 10 unit kompetensi yang kita latihkan. Kenapa di Pak Janis ini mempunyai skema kompetensi yang hanya 5, boleh nggak yang diujikan 5? Boleh. Jadi tidak semua yang kita latihkan mesti diuji. Yang diuji kompetensi bisa mengikuti skema sesuai yang ada di LSP. Maka nanti nggak ada yang namanya kursus abal-abal Bapak Ibu. Ini seterusnya, ini contoh-contoh. Nah, intinya program pelatihan adalah seperti ini, menyusun program pelatihan. Ini singkatnya ya, tentunya menyusun SKL dan sebagainya. Terus berikutnya melalui jenjang seperti ini, ada training need analysisnya, ada training programnya, menyusun training program, ada kurikulum, modul, silabus, sampai face to face kita bahas. Oke, Bapak Ibu, ini presentasi yang kedua. Yang terakhir, pendek banget yang terakhir. Presentasi setelah itu kita tanya jawab.
Oke, seperti yang saya janjikan tadi, ya, seperti yang saya janjikan. Maaf, ini sudah ganti slide, Ibu? Ya, sudah. Sudah ya, sudah ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah mengenal tentang LPSE? Layanan pengadaan secara elektronik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan. Hari ini namanya kementerian, dinas-dinas di tempat Bapak Ibu semuanya, banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan yang sifatnya itu dilelang atau ditenderkan. Biasanya Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindak, Disnaker, ada apa nih namanya, dinas-dinas desa pemberdayaan, ada apa namanya juga yang narkoba itu apa namanya? BNN. BNN itu juga sering melelang pelatihan-pelatihan yang kita sebenarnya bisa masuk, tapi sayang ini LKP LPK ini nggak ada yang berani bertarung di sini, atau mungkin belum kenal gitu ya. Mungkin saya kenalkan sedikit Bapak Ibu, LPSE itu adalah istilah orang banyak itu adalah tender. Jadi layanan pengadaan secara elektronik. Hari ini kita yang namanya tender tidak perlu datang ke tempat dinas yang mengeluarkan tender, kita cukup di rumah tender secara online melalui layanan pengadaan secara elektronik. Nah, apakah LPSE itu? LPSE adalah sistem layanan pengadaan secara elektronik, adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Jadi sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu yang ada di Sumatera boleh dong ikut tender pelatihan yang ada di Papua, tender pelatihan yang ada di Ambon, ada pelatihan yang ada di di Jakarta, di Jawa Tengah, di Surabaya boleh. Saya beberapa kali menang ada di luar Jawa Timur ya, termasuk yang tadi saya sampaikan, pernah di Sumatera Barat, pernah di Kupang dan sebagainya. Surabaya bertiap hari. Nah, tampilannya begini loh Bapak Ibu. Ngetiknya cuma LPSE, dinasnya apa? Kalau Bapak Ibu bingung ya berarti dicari di Google. Misalnya lpse.kemenak.go.id. Ini yang muncul adalah pengadaan barang dan jasa yang ada di Kemenak. lpse.jatimprov, ini di Jatim ini. Ada pengadaan apa hari ini? Saya ketik muncul. Contoh ini saya kembali ke internet sebentar. Contoh, ini saya kalau Bapak Ibu nggak tahu begini. Misalnya Bapak Ibu ada di Bandung Kabupaten. Maka saya ketik aja LPSE Bandung. Ini ya, Bandung ini ada kota, ada kabupaten ya. Saya ketik misalnya LPSE Bandung Kap. Jadi ini langsung saya klik LPSE Bandung. Ini kelihatan ya layar saya? Kelihatan, Pak. Nah, ternyata di Bandung hari ini ada pengadaan tentang jasa konsultan manajemen konstruksi. Ada belanja cetak. Lah ini loh Bapak Ibu, nilainya 76,8 juta. Ada pengadaan tas bingkisan. Ayo, siapa ini yang ahlinya menjahit kan bisa ikut lelang ini. Belanja alat pembersihan. Ayo, ini kan peluang-peluang. Oke, misalnya saya melihat, saya anggap saja tanggap enggak tahu, saya ingin melihat LPSE yang ada di misalnya mana nih? Aduh, sorry. Lepas. Misalnya LPSE-nya, ini saya masuk Google dulu aja biar gampang. LPSE apa ini? Monggo, yang mau dicari. Jambi, Pak. Jambi, Pak. Oh, Jambi. LPSE-nya Jambi Pro ini. Jambi ya. Jambi Pro. Ini. Klik. Saya klik di sini. Baru saya klik. Oh, di Jambi hari ini ada pengadaan belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat, pengadaan sarana kerja, PPKBD dan inilah. Nanti apa sih ini realnya? Ya diklik saja nanti. Ya, ini bisa saya klik. Nilainya 654 juta. Pengadaan penyimpanan kit atau alat dan obat kontrasepsi. Nah, jasa konsultan perencanaan dan seterusnya. Ini masih banyak ini di Jambi ada pengadaan. Teman-teman yang ada di Jambi bisa ambil. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Misalnya LPSE Surabaya.surabaya.go.id. Ya.
Oh, di Surabaya hari ini lagi tidak ada pengadaan. Mungkin kemarin selesai, ini mungkin besok sudah ada jadwal lagi. Contoh misalnya nih, saya lihat ini Injagi pernah enggak nih? Kebetulan lembaga saya lihat cari pemenang tender. Saya ketik Injagi. Nah, Injagi. Ini ada enggak nih? Kalau enggak ada berarti bohong dong saya. Ternyata Injagi 2000 kemarin menang tender pelatihan aplikasi komputer akuntansi senilai 900, nilai proyeknya 979,9 1M ini ya. Kita saat itu tahun berapa nih saya lupa, ini menang 4 paket. Jadi 979, 359, 79, ini kalau 4 paket ini sudah 2,3 M. Saya klik siapa sih persaingnya waktu itu. Oh, ini peserta lelangnya saat itu ini yang muncul. Nih, ada 11 Poltek Indonesia, Yasko, Injagi, Poltek Nasional, Mustika. Ternyata sedikit, padahal pelatihannya ini banyak banget. Saya lihat pemenangnya, ternyata ini Injagi Gigantara dengan penawaran 964 juta. Menanglah saya. Dari ini ada bintangnya ini. Ya. Terus siapa saja yang kemarin lolos harga penawaran ini ya. Nah, ternyata yang lolos dari 13 itu yang memenuhi syarat ternyata ada 4 lembaga. Ada Indonesia Training Center, ada Injagi Gigantara, ada Yasko Training Center, ada Politeknik Indonesia. Dengan penawaran ini dan kebetulan pemenangnya Injagi. Nah, ini kondisinya daftar-daftar. Kalau rata-rata kita bisa menang sampai 3 atau 4 tender dalam 1 tahun, ditambah kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya tadi pelatihan kreatif, sudah lumayan. Ya. Kalau misalnya ini kemarin saya rubah nama saya menjadi PT. Injagi Gigantara Solusindo, misalnya gini ya. Kebetulan ini. Nah, ini ternyata Injagi juga barusan menang ini. Nilai 343 juta, 648, 530. Nah, ini juta. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan pernah, saya ingin kata-katanya Pak Joko dan termasuk mentor kita Mas Eko Lampung ya. Jadi kalau ingin jadi orang besar, ya berpikir besar. Jangan takut, alamak, bagaimana cara ngerjakan tender nilainya 1 miliar. Saya nggak punya, kalau uang segitu, uang 10 juta aja nggak punya. Kalau kita berpikirnya seperti itu, berhentilah sudah, kita nggak bisa ikut tender. Gitu ya. Maka jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita itu ada tender mau 2 miliar, mau 1 miliar, menangkan saja kuncinya. Pada saat kita menang, SPK-nya itu dibawa ke bank. Bank itu akan membiayai kita sampai selesai. Ya. Jadi biasanya saya kalau misalnya menang tender misalnya 2 miliar gitu ya, saya coba pinjam ke bank itu 1 miliar, Mas, saya pinjam uang, proyek saya nilainya 2 miliar, saya pinjam 1 miliar saja, loh Pak, enggak 1,5 sekalian, enggak, saya butuh hanya 6 bulan saja, maksimal 1 miliar. Nah, setelah itu di ACC biasanya ditanya, Pak, jaminan Bapak apa? Saya enggak punya jaminan. Gimana kalau jaminannya itu deposito boleh? Bagaimana depositonya Bapak punya uang? Enggak punya. Gimana kalau depositonya jaminannya dipotongkan dari uang ini? Boleh. Jadi kalau 1 miliar harus jaminannya misalnya 150 juta, maka yang 150 juta itu saya jadikan deposito untuk jaminan yang diblokir oleh bank, 850 jutanya saya buat modal untuk pelatihan. Jadi Bapak Ibu, pengadaan pelatihan ini sangat benar-benar dahsyat. Kalau pelatihan 2 miliar itu paling kurang lebih modal yang kita keluarkan ya 800 sampai 805 sampai maksimal 1 miliar gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Sorry, presentasi tadi sampai di mana? Saya kembali. Nanti Bapak Ibu untuk prakteknya. LPSE apa? Ini contohnya LPSE ya, tadi sudah. Nah, sekarang bagaimana sih caranya agar perusahaan kita, perusahaan Bapak Ibu bisa ikut tender? Nah, besok pagi Bapak Ibu langsung daftar, kalau di Surabaya namanya Bingram, Bina Program. Jadi di atau Pemkab atau Pemprov itu ada namanya Bina Program. Perusahaan kita, data-data perusahaan kita daftarkan di sana untuk menjadi rekanan pemerintah.
Apa yang harus dibawa? Nomor satu, Bapak Ibu cukup punya email. Yang kedua, berkas aslinya dibawa termasuk stempel. Berkasnya difotokopi. Dan jangan lupa berkasnya di-scan. Ya, di-scan karena itu nanti pasti diminta scanan itu. Setelah itu, begitu Bapak sudah mendaftarkan dalam kurun waktu hanya 10-15 menit, kita sudah menjadi rekanan pemerintah yang sudah bisa membuka LPSE. Biasanya yang bisa yang berbadan hukum CV, berbadan usaha ya. CV itu berbadan yang dikatakan Pak Joko kemarin, yang berbadan hukum itu hanya 3, PT, operasi, dan yayasan. Kalau CV itu badan usaha. Tetapi CVT, koperasi bisa tender, yayasan nggak bisa tender. Gitu ya. Jadi ini syarat-syaratnya kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan diri di LPSE. Terus bagaimana caranya ikut tender? Nah, buka seperti tadi, ketik lpse.jambeprov.go.id. Kalau nggak ketemu dicari di Google. Misalnya yang dari Bandung atau dari Medan ya ketik saja. Sumutprov mungkin ya .go.id. Kalau yang kabupaten kotanya ya Medan. Saya nggak ngerti Medan Prov atau apa. Setelah itu begitu Bapak Ibu sudah memilih, sudah membuka LPSE, begitu ada yang cocok, ya dipilih yang diminati. Setelah itu perhatikan. Nah, habis ini nanti kita praktekkan. Lihat jadwalnya, login, pilih penyedia, pilih paket baru dan sebagainya. Ini nanti bisa kita ulang. Sekarang akan kita coba masuk ke LPSE lagi ya. Jadi LPSE apa yang ada pengadaan tadi Bandung ya. LPSE Bandung.go.id. Contoh Bapak Ibu. Saya lihat tadi apa? LPSE-nya tadi Bandung tadi apa ya? Oke, saya lihat Google aja. Google. Nah, saya pilih LPSE Bandung Cup ternyata, Bandung Cup. Nah, ini saya klik. Kebetulan di Bandung dulu. Oh ya, di Bandung ini ada pengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi. Ini orang-orang sipil pasti. Belanja cetak 76 juta. Aduh nanggung ya. Tapi nggak apa-apa lah, boleh. Misalnya saya naksir dengan ini. Dengan belanja cetak, maka yang pertama kali kita login. Kalau Bapak Ibu sudah daftar, masih bisa login. Saya pilih sebagai penyedia, saya isi Injagi, user saya Injagi Solusindo. Nah, password saya tentu saja saya rahasiakan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu saya login, klik. Maka saya sekarang sudah masuk. Nah, masuknya seperti ini Bapak Ibu. Oh, nggak ada yang tadi. Oh, ada. Kita klik paket baru. Oh, di paket baru, mana? Nggak ada ini ya. Berarti sudah berlalu. Oh, ini jasa konstruksi yang tadi akan kita pilih. Sekarang jasa konstruksi saya klik. Klik. Yang pertama kita perhatikan adalah pengumuman kualifikasi. Oh, pengumuman prakualifikasinya 27 April sampai 4 Mei. Ini pengumuman. Setelah itu download dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasi itu adalah tentang spek, tentang apapun, syarat-syarat itu apa saja sih yang bisa dibaca Bapak Ibu, sehingga kita nanti hanya memenuhi ini. Itu tanggal 27 sampai 5 Mei. Penjelasan dokumen prakualifikasi, penjelasan ini orang dulu mengatakan unwishing gitu ya, unwishing. Ini adalah penjelasan ini tanggal sekian. Oke. Ternyata upload yang penting itu di sini. Kirim mana upload mana nih? Oh ini. Bentar. Oh ini upload penawaran ternyata baru tanggal 29 Mei sampai 30 Juni. Masih panjang banget Bapak Ibu, ini kalau mau ikut bisa diikuti. Caranya oke, setelah kita lihat berarti saya mulai lihat ini. Oh, persyaratan nanti pengadaan itu ternyata dipakai atau digunakan untuk RSUD Cicalengka, Bandung, Kabupaten. Persyaratan administrasi legalnya, izinnya adalah, jadi siupnya Bapak Ibu berbunyi,
bidang usaha, ada sub bidang usaha, kualifikasi, dan sebagainya. Terus klasifikasinya KL403 ini KBLI-nya itu Bapak Ibu ya. Ini. Nah, setelah kita memilih, ini kan ada syarat-syarat dan sebagainya, maka kita klik setuju ikut tender. Klik oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru bisa mendownload apapun data dokumen. Ternyata ini dokumen tidak ada di sini. Biasanya setelah kita oke, di sini ada, oh speknya seperti ini, seperti ini. Nah, setelah itu kita penuhi, semuanya kita scan, kita PDF-kan, menunggu jadwal untuk diupload. Selanjutnya kita upload penawaran. Gitu aja sudah, gampang. Kalah menang kita nggak malu karena kita nggak tampak muka di sana. Oke, saya akan kembali lagi ke penjelasan slide. Nah, nanti Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan ini rekan saya Pak Tio kira-kira ada di sini, Bu? Ini bisa diajak. Ada? Beliau ada? Nah, kalau Pak Tio ada ini nanti bisa, dia punya pengalaman luar biasa, Pak Tio. Ya, mulai ada pertanyaan-pertanyaan, Pak. Nanti sebentar lagi, Bu. Ya, dikit lagi ya. Terus setelah upload, setuju tender, berikutnya setelah itu penuhi persyaratan yang diminta, manfaatkan advising tadi, catatan. Lakukan upload penawaran lebih awal sambil mempelajari syarat-syarat administrasi. Nanti kita praktekkan bisa kalau waktunya ada ya. Terus proses berikutnya adalah kalau kita sudah upload ya menunggu pembukaan sampul, ada menunggu klarifikasi data, nanti Bapak Ibu yang dianggap calon pemenang dan memenuhi syarat akan dipanggil untuk diklarifikasi datanya, dibuktikan benar nggak yang diupload dengan yang dia punya. Setelah itu menunggu pemenang satu setelah diumumkan sebagai pemenang, menunggu masa sanggah 1 minggu diberikan pada penyedia yang tidak menang, barangkali masih mau menyanggah dipersilakan. Ini fair banget kalau di LPSE ini ya. Menunggu penetapan pemenang dan seterusnya. Terima kasih. Sebentar, sedikit. Satu lagi Bu ya, satu lagi. Jangan buru nafsu ya. Saya soalnya janji. Itu tadi kalau tender. Tadi bagaimana yang bisnis support, ini hanya 3 slide. Bisnis support ini adalah yang saya maksud adalah bisnis pendukung ya. Bagaimana kalau tadi itu teman-teman di bidang menjahit, ya paling tidak beranilah ikut tender pada saat pengadaan, misalnya kain batik ada 1.000, nilainya 750 juta. Teman-teman yang di bidang kursus komputer, ada tender komputer, berani dong tarung. Masa kompetitornya nggak banyak banget. Nggak ada yang namanya teman-teman jadi kompetitor. Kurang kompetitor saya ini. Sama Pak Tio ini biasanya. Nah, terus ini yang saya harapkan. Jadi bisnis-bisnis sampingan, di samping membuat bisnis kreatif, termasuk membuat apa tadi, masker dan sebagainya. Kalau saya, Injagi selama ini bisnis pelatihan sambil menyewakan laptop. Nah, ini saran pada Bapak Ibu sekalian. Injagi mempunyai kurang lebih 200 laptop ya. Di luar saya pakai untuk kursus dan pelatihan, rata-rata saya sewakan dengan dinas biasanya 150.000 per unit per hari. Biasanya dinas nyewa sekali nyewa itu 150 unit selama 3 hari, selama 1 minggu. Bisa dihitung. Jadi di samping kita pakai, maka laptop-laptop itu bisa kita sewakan. Nah, bisnis sewa laptop. Kalau yang penjahit ya membuat bisnis bidang garment yang kecantikan, bisa mengembangkan IO, organizer. Nah, ini barusan ini saya juga lagi menjajaki sebuah bisnis yang mungkin kalau Bapak Ibu tertarik, ini malah saya mau kenalkan. Saya sendiri baru bergabung hari ini. Ini sebuah program nanti akan menjadi booming insya Allah 1 tahun 2 tahun ke depan. Di Indonesia baru yang menggunakan 256 orang. Ternyata sebuah software baru sebagai calon pesaingnya YouTube, pesaingnya Google, ya. Ini dibuat oleh orang Rusia, hari ini mulai dipasarkan di Indonesia. Ternyata program ini bisa digunakan, ini kalau bisa ada STM Wallet untuk pembayaran ini ya. Saya senang itu di STM University ini ya. University ini ternyata bisa untuk pembelajaran daring, untuk mengupload video-video seperti YouTube
Dan setiap apa yang kita upload, satu orang yang ngeklik itu sudah dapat sekian dolar gitu ya. Di sini ada STM Booth. STM Booth itu booth yang dimaksud robot ya, atau melalui marketplace. Di sini ada robot yang terus bergerak mengeserkan dagangan kita kepada calon pembeli. Nah, ini program ini saya tadi beli hari ini ya. Ini harganya 589.000. Kalaupun ini nanti nggak berkembang, saya juga nggak lebih banyak karenanya ini ya. Tetapi satu lagi, dari setiap orang yang beli berikutnya, kita juga akan mendapatkan penghasilan di sini. Terima kasih Bu Win. Mungkin kita buka pertanyaan. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak memaksud untuk menggurui, tetapi sekali lagi ini tadi sifatnya hanya untuk sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan buka pertanyaan, tapi sudah ada yang chat tadi, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab. Jadi yang pertama dari Ibu Mary. Saya tak mencari dulu. Dari Ibu Mary Juwita, Jambi, gitu ya. Mary Juwita, Jambi. Ya. Dan pertanyaannya juga hampir sama, Pak Toto Harsono, Pak. Dari? Pak Toto Harsono ini tidak ada ininya dari mana gitu ya. Oke. Pertanyaannya hampir sama Pak, karena memang belum tahu kalau adanya lelang gitu ya. Jadi lelang pelatihan itu belum tahu kok bisa ada lelang ada pelatihan itu dilelang. Jawaban pertama itu gini Bu, Bapak Ibu kurang usil di internet, kurang usil itu ya. Makanya diusilin dong. Pelatihan Bapak Ibu yang namanya Dinas Koperasi tadi, Kementerian Koperasi itu setiap tahun 100 sampai 150 miliar. Pelatihan itu biasanya dilaksanakan di daerah perbatasan. Itu pelatihan untuk otomotif, pelatihan akuntansi dasar, pelatihan kewirausahaan, nilainya ada 400 juta, 700 juta, 800 juta, sampai ada yang sampai 8 miliar gitu ya. Nah, kita senang Bapak Ibu kalau misalnya ada yang seperti itu. Oke Pak, dilanjut. Pelatihannya hanya itu. Oke, Pak, dilanjut. Bagaimana mungkin untuk yang pertanyaannya Bu Mary, itu bagaimana mengikuti lelang pelatihan mungkin sudah dijelaskan sama Pak Nun tadi beberapa ya syarat-syarat, mungkin bisa di-share nanti untuk PPT-nya. Terus ini dilanjut lagi Pak dari Pak Heri Magna College. Bagaimana tentang riset? Dari mana beliau? Pak Heri Magna College dari mana ya Pak ini? Tidak ada keterangannya dari mana. Pertanyaannya seperti apa, Bu? Bagaimana tentang riset kebutuhan pelanggan untuk bisa lebih fokus kepada promosinya, Pak? Jadi TNA-nya seperti apa? Training need analisisnya, ini maksudnya mohon ditanya lagi, Bu, begini. Yang dimaksud ini kita mau mendesain pelatihan digital marketing atau kita membuat pelatihan marketing meningkatkan omset bagi perusahaan. Ini yang mana nih yang dimaksud ini? Pak Henry mungkin bisa di unmute Pak host Pak Sam. Pak Sam mungkin Pak Henry bisa langsung speak out aja. Silakan Pak Heri. Pak Heri silakan Pak. Halo. Ya Pak Heri monggo. Yes. Saya dari Magelang, Bu. Ini tentang bagaimana sih kita meriset kebutuhan gitu loh. Jadi membuat riset kebutuhan kepada apa sih yang sedang dibutuhkan masyarakat sekarang sehingga nanti untuk fokus promosinya itu lebih fokus. Gitu. Baik. Bisa dijawab, Ibu? Monggo Pak, silakan. Monggo Pak Nun. Mohon izin Pak siapa tadi? Pak Heri ya? Pak Heri. Tadi. Pak Heri. Pak Heri. Oh Pak Heri ya, Magna. Pak Heri. Jadi begini Pak Heri Magna. Tadi ini analisis itu macam-macam. Kita bisa menggunakan melalui pengamatan. Kalau hari ini yang istilahnya ceto welo-welo, yang sudah jelas gamblang itu adalah dengan adanya corona ini rata-rata masyarakat itu kehilangan penghasilan. Ya, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Maka ini yang berhubungan dengan nyusun training atau yang berhubungan dengan apa Bu?
biar fokus Pak, biar fokus bagaimana sih seandainya training need analysis itu dilakukan, kemudian kebutuhan pelanggan, akhirnya promosinya bisa fokus pada satu hal atau satu bidang training Pak. Siap. Jadi itu tadi Pak yang saya sampaikan di depan tadi, Bapak kita harus rajin-rajin membuka data BPS. Data BPS itu objektif atau tidak objektif Pak, itu adalah sebagai datanya pemerintah yang satu bisa kita buatkan landasan. Nanti ini training kita, kalau kita itu berangkat dari sebuah training need analysis, maka nanti siapapun yang bertanya Pak, seperti yang hari ini booming, begitu ditanya kok pelatihannya seperti ini, nggak bisa jawab, kita nanti bisa jawab loh. Ini memang analisanya ada kebutuhan. Bisa kita melihat dari pernyataan pemerintah, misalnya Menteri Sri Mulyani hari ini teman-teman sedang kehilangan pekerjaan, terus banyak UMKM harusnya akhirnya tutup, nggak bisa menjual secara langsung. Gitu. Maka yang hari ini paling dibutuhkan oleh masyarakat apa? Pasti semua orang menjawab kalau hari ini adalah alat-alat kesehatan, masker, apalagi yang untuk tangan itu apa namanya? Hand sanitizer, sarung tangan. Nah, otomatis di situ Pak. Sebenarnya training need analysis itu bisa kita melihat dari perkembangan atau mini riset ya. Atau kita berbicara langsung dengan para pelaku usahanya. Kalau itu tadi konteksnya masalah marketing, Bapak Ibu. Nah, setelah kita sudah mengetahui risetnya, baru kita turunkan, mendesain sebuah program pelatihan. Oh, ternyata orang-orang perlu menjual. Oh, kesulitan menjual. Berarti baru setelah itu saya cari SKKNI-nya. Oh, kalau begitu jawabannya harus dengan online. Ada enggak SKKNI tentang training atau marketing online? Oh, ada. Unitnya tadi sudah saya sampaikan di depan. Sehingga pelatihan kita sekali lagi terukur. Mau wartawan, teman-teman mau tanya, iya, pelatihan kita semuanya sudah memenuhi kaidah gitu ya. Sudah berorientasi pada capaian, menggunakan SKKNI, bahkan melebihi SKKNI-nya. Yang nomor 3, ternyata untuk marketing tidak hanya fokus. Butuh orang yang komunikasinya bagus. Bapak Ibu, kita tahu hari ini banyak orang mampu mengajarkan tentang digital marketing. Tapi ternyata jualannya nggak laku. Kenapa? Ternyata mereka lemah dalam sisi closing. Begitu ada penanya digiring, terus sampai akhirnya penanya ragu-ragu kok lagu-lagu. Mestinya begitu yang namanya calon pembeli ini sudah tertarik, maka Bapak Ibu oke, closing. Bapak Ibu oke, kalau gitu kita kirim berapa? Ini rekeningnya, Bapak Ibu alamat pengirimannya di mana? Maka calon pembeli lengkap Pak. Oke, segera transfer. Tapi jangan sampai ketika calon pembeli kita itu sudah tertarik mau beli, kita masih memberikan pilihan lagi. Bapak Ibu pilih yang kuning atau yang merah, yang biru atau yang hijau, ini lebih baik loh Bu. Atau Bapak Ibu milih yang ini lagi. Maka semakin Bapak Ibu memberikan banyak pilihan, bisa jadi calon pembeli itu malah ragu-ragu. Kalau kita belajar dengan ilmunya James Gui, ada orang yang tipenya penggiat, orang tipenya tipenya penggiat, peresah dan sebagainya. Ini Bapak Ibu nanti bisa belajar di sana. Bagaimana kita menjual dengan powerful, bagaimana membuat teknik closing yang kuat, sehingga ketika calon pembeli itu sudah tertarik, ya sudah, nota dibuka. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Heri yang... Pak Heri Maknakol, ya, bagaimana Pak? Ini kebetulan lembaga saya ini yang saya bangun ini bergerak di bidang komputer ya, kemudian desain grafis. Saya lagi ada program baru, saya kasih nama administrator bisnis online. Ya. Jadi itu fungsinya adalah membantu para pemilik bisnis online untuk bagaimana yang kita ajarkan, bagaimana teknik closing seperti tadi itu. Oke. Pak Heri, ngapunten. Pak Heri setelah membuat judul, langkahnya Pak Heri apakah langsung materi atau apa? Yang dibuat setelah Pak Heri menemukan judul tadi administrasi bisnis online, apa selanjutnya yang dilakukan oleh Pak Heri? Yang saya lakukan itu adalah tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nun tadi, saya cari referensinya yang di kurikulumnya seperti apa,
SKKNI-nya dulu Pak, nggak usah ya, kita oret-oret dari hasil training kita analisis itu. Kalau ada SKKNI-nya ambil SKKNI, kalau memang nggak ada ya nggak usah pakai SKKNI Pak, begitu. Saya cari di SKKNI-nya, ya. Kemudian saya padukan dengan mungkin ada beberapa pengalaman teman-teman trainer juga ya. Yang itu akhirnya saya jadikan jadi kurikulum. Baik, betul Pak. Bagus Pak. Saya kira bisa ditularkan untuk yang lain Pak. Mungkin yang selanjutnya lain ya Pak, ini ada Pak. Terima kasih. Ya, bisa biar berbagi Pak ya. Pak Empu Sendok. Pak Wah, Pur. Solo nih Pak Empu Sendok. Ya, nih. Pak Pur. Pak Pur bisa di-unmute Pak Sam. Nah, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Non, Bu Wiwin. Waalaikumsalam. Nggih sugeng dalu Pak. Gini Pak, saya seorang instruktur rias pengantin Bapak. Yang ingin saya tanyakan ada dua nih. Yang pertama, untuk rias pengantin apa ada lelang itu tadi Pak? Untuk rias pengantin, itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat tergelitik sekali dengan kita harus menggandeng LSK dan LSP. Kalau LSP saya tidak ada masalah karena dulu waktu saya lomba di Palu untuk apresiasi instruktur rias pengantin, kebetulan juga salah satu jurinya ada yang bergabung di sini yaitu Bu Mulyono. Saya sudah diajak keliling Indonesia bahkan mengajar di Malaysia. Tetapi untuk LSK kemarin saya diundang untuk sosialisasi inovasi saya yaitu cara membuat paes pengantin dengan sendok makan dan sendok sup. Tetapi pada pelaksanaannya itu di hadapan seluruh penguji se-Indonesia itu ada segelintir orang yang menolak sehingga menjadi ricuh atau ribut begitu keadaannya. Akan tetapi dari LSK sendiri tidak ada istilahnya pembelaan atau apa gitu kan. Akhirnya inovasi saya itu tidak bisa didiseminasikan di LSK. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara saya agar inovasi saya tadi bisa diterapkan di LSK. Begitu Bapak. Begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Empu Sendok. Juragan Resto Solo. Bapak begini Pak. Yang pertama lelang yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM itu tidak menyebut bidang Pak. Yang paling banyak itu menyebutkan pelatihan kewirausahaan bagaimana agar rakyat itu kecil itu mampu menghasilkan sesuatu, mampu mempunyai pendapatan. Apapun yang akan kita latihkan tentu saja boleh, asal memenuhi aspek-aspek bahwa capaiannya menjadi orang yang kita latih menjadi wirausaha mandiri, karena goalnya memang wirausaha Pak, bukan untuk bekerja. Karena yang dilatih ibu-ibu, bapak-bapak di perbatasan, ada di daerah tertinggal, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan itu sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lelang, mohon izin sekali Pak Ganis dan lain-lain, Pak Edi Suaras dan sebagainya. Pengalaman ketika saya mengikuti lelang ini yang jadi masalah kita memang harus berjuang teman-teman LSK. Jadi ketika kita salah satu persyaratan bahwa instruktur yang akan kita pakai nanti sertifikatnya itu yang saya sodorkan dari LSK itu ditolak Pak. Yang dia hanya minta LSP. Jadi ada kementerian atau dinas-dinas tertentu hanya minta LSP. Tetapi ada dinas yang lain juga bisa menerima, oh LSK nggak apa-apa Pak, sama saja, ada yang seperti itu. Maka dari itu, ini juga teman-teman LSK untuk meyakinkan ke dunia luar bahwa LSK itu juga sebuah lembaga, penilai LSK, lembaga sertifikasi kompetensi yang hasilnya memang tidak perlu diragukan. Ini teman-teman memang harus berjuang, karena memang di banyak lelang, itu tidak bisa, belum dianggap memenuhi syarat gitu ya. Sehingga kalau kita berikan yang itu, kita dianggap malah gugur kita gitu. Dianggap belum tersertifikasi. Begitu Pak. Mengenai Pak Empu Sendok tadi, ada Pak. Jadi Bapak mau pelatihan kecantikan atau menjahit atau yang otomotif boleh Pak. Banyak pelatihan Pak. Coba LPSE di seluruh Indonesia itu Pak, bayangkan kementerian ini ada berapa ini? Kementerian kita ini.
SDM, Kementerian Desa. Ini Kementerian Desa, luar biasa Pak pelatihan yang ada di sana. Saya yakin Bapak Ibu bisa berambil peran ya. Terus di dinas-dinas, kabupaten atau kota atau provinsi atau beberapa BUMN mempunyai LPSI sendiri, Bapak. Makasih. Mungkin itu, Bu. Mungkin Bapak Sampun, Pak Empu Sendok. Sudah ya, untuk Pak? yang kedua belum terjawab. Ya, yang mana Pak tadi, Pak? Bagaimana cara, kan tadi kan saya sudah cerita ketika saya diminta oleh Ketua LSK untuk sosialisasi inovasi pembelajaran saya tentang membuat PAS dengan sendok, itu kan di acara penguji se-Indonesia ada segelintir orang yang tidak setuju atau menolak sehingga menjadi ribut. Akhirnya inovasi saya tadi kan tidak bisa didiseminasikan di LSK gitu loh. Kalau LSK tidak ada masalah. Nah, bagaimana cara saya agar inovasi saya itu bisa diterapkan di LSK juga, begitu loh Bapak? Oh, yang pertama jawaban saya yang jelas, saya kurang tahu banyak tentang LSK. Saya masih mau belajar gitu ya. Atau yang kedua bisa jadi tidak ada skema yang sesuai Bapak latihkan di LSK tersebut. Mungkin begini, LSK kecantikan mungkin kalau di Surabaya itu punyanya Bu siapa? Mungkin tidak, untuk pertanyaan Pak Bu Sendok, yang apakah yang Bapak ajarkan itu tidak ada skema yang ada di LSK atau seperti apa? Intinya seperti itu, Pak. Yang kedua, Bapak tanyanya nanti langsung ke teman-teman LSK saja kalau yang ini ya. Tadi ada Pak Janis, Pak. Iya, yang bagian jawab kayaknya Pak Janis. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan karena ada beberapa lagi Pak ini. Ya, selanjutnya mungkin, nggih, matur suwun Pak Empu Sendok. Selanjutnya dari Pak Rivianto Bakri. Nah, ini senior ini. Wah, keren ini. Ya, bisa di-unmute Pak Sam, Pak Rivianto Bakri. Sebentar ya. Ya. Jadi coba ini di-unmute kok lama ya. Nah, biar saya baca dulu Pak Nun, tapi intinya ya. Ini pertanyaannya sudah diketik tadi. Saya akan bacakan dari Pak Rivianto Bakri. Saat ini kita berhadapan dengan kondisi masyarakat yang pragmatis, di mana para pengguna kartu prakerja yang akan mencapai 5,6 juta tidak mengedepankan mutu atau kualitas pelatihan, tapi hanya berorientasi dengan insentif pasca pelatihan. Jadi ini dilematis dengan peran kita sebagai LKP dan LPK yang tadi mesti harus mendesain pelatihan-pelatihan sesuai dengan standar dan kaidah-kaidah pelatihan, Pak. Jadi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Matur suwun. Seperti itu, Pak. Monggo. Baik, senior, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman, sahabat, dan senior saya nih ya. Pak Rivianto Bakri. Jadi gini, saat ini kita bersama forum pengelola LKP atau asosiasi-asosiasi yang lain ini memang harus unjuk gigi. Yang pertama, kita tunjukkan kepada dunia, kepada mereka yang ada di luar sana, LKP pun siap melakukan pembelajaran secara online. Kuncinya itu tadi, pembelajaran secara online itu apa sih yang harus dimiliki oleh LKP? Ya e-learning system, Bapak Ibu. Kalau website saja nggak cukup. Kalau sosial media saja nggak cukup. E-learning system itu kalau mau gratis ya boleh pakai Google Classroom, AdLink, itu lumayan bagus. Sehingga pembelajaran kita itu tidak hanya jualan video, tetapi kita nanti itu bisa ada pembelajaran yang modulnya itu kita sampaikan berupa PDF atau doc. Terus ada pembelajarannya dengan menggunakan PPT, PowerPoint. Terus ada di situ unsurnya ada videonya, video pembelajarannya yang bisa memvisualisasikan apa yang harus dipraktekkan. Dan yang keempat adalah kita harus tatap muka menggunakan Zoom meeting atau apa ini. Nah, menang kita di mana? LKP, LPK ini kan sudah berpengalaman menyusun program pelatihan. Kita sudah terstandar. Loh, mereka di sana hari ini mempunyai kesempatan hanya karena kelebihannya dia adalah menang di sisi teknologi. Kalau hari ini LKP, LPK sudah mengikuti teknologi, ya sebentar lagi harusnya sudah kita salib kembali. Di dalam bisnis salib penyalip hal biasa. Yang penting kita bisa menyampaikan kepada pemangku kepentingan seperti apa sebenarnya pelatihan itu harus dilakukan.
pelatihan nggak boleh hanya asal muncul di di YouTube. Itu sudah banyak kalau model begitu. Yang namanya kaidah pelatihan harus mengacu pada standar, harus bicara tentang capaian, harus terukur kurikulum silabusnya. Nah, hari ini LKP LPK ini sudah sangat siap, gitu ya. Terus LKP LPK hanya ketinggal di satu sisi, yaitu adalah sisi teknologi. Maka dari itu, kalau hari ini kebutuhan kita yang mendesak LKP LPK adalah e-learning system. Saya yang kemarin, Pak Sabah kemarin ya, itu hanya yang kita butuhkan mendesak sebenarnya hari ini bukan marketplace-nya, tapi e-learning system-nya. Kalau mungkin Pak Ali, Pak Sekjen bisa bantu menyediakan teman-teman mempunyai e-learning system, sehingga teman-teman itu materi pembelajarannya bisa ditaruh di sana, maka LKP LPK itu akan kembali nyalip para platform digital yang hari ini sedang leading itu. Gitu ya. Makanya tadi saya juga sedang lagi menjajaki yang tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti tertarik untuk ikut itu juga, karena di sisi bisnisnya juga sangat menarik, sisi kegunaannya ternyata saya coba luar biasa, ya nanti bisa ini kita bentuk grup khusus, jangan di sini disemprit Pak Sekjen nanti saya. Nanti japri saya buatkan WA khusus untuk bicara tentang yang tadi itu, ya. Oke, begitu senior Pak Rifyanto Bakri, kita sudah menang Pak Rifyanto Bakri, kawan-kawan, kita jangan takut, kita hanya kalah di sisi teknologi. Kalau teknologi e-learning system kita sudah punya Pak, sudah kita salib lagi kok Pak mereka. Itu aja, terima kasih Pak Bos. Ya, matur suwun, Cak Nun. Selanjutnya kita lanjut Pak, ini yang dari Papua ini. Kayaknya di sana udah jam 12 sana malam. Jam 12 malam. Ini sudah jam berapa Bu, kalau boleh tahu? Jam 10 kurang seperempat Pak. Oke, boleh, masih ada 15 menit. Pak Diwi Kom Serui Papua. Silakan bisa Pak. Bisa di-unmute Pak. Pak Sam. Ya, ini nggak tahu, ini agak lambat ini unmute-nya. Pak Rifki juga belakangan baru bisa. Oke, berarti saya lanjut dulu ke beberapa pertanyaan ya Pak ya, yang saya bisa tulis. Itu tadi ada ini Bu, ada pertanyaan di chat kalau nggak salah. Iya Pak. Yang namanya tender itu ya, dari Pak. Ya, ini sudah masuk Pak. Sebentar Bu, saya tertarik menjawab yang ini tadi loh Bu. Siapa tadi ya? Bu Foni. Yang namanya tender itu harus ada uang dulu Pak. Nah, mana tadi? Oh, Bu Mela itu. Bu Mary. Bu Mary Juwita. Bu Mary Juwita, ya. Yang dari Jambi tadi. Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Kalau Ibu itu, tugas kita itu memenangkan tender saja, Bu. Kalau mau hari ini kita hanya berpikir tentang uang, Bu. Kita jangan lupa, bank ini belum tutup. Kalau Ibu sudah ditunjuk sebagai pemenang, dibawa ke bank, Bu. Bank BPD daerah. Kalau di saya itu Bank Jatim, Bu. Ini berebut, Bu, bank itu, Bu. Mau membiayai proyek kita. Kalau dihitung itu misalnya tadi pekerjaan saya 2M, 2,3 kebetulan tadi itu ya. Saya cukup pinjam 1M. Mungkin bunga bank kalau dihitung-hitung selama 6 bulan hanya sekitar tidak sampai 10 juta Pak. 1M itu dalam 6 bulan itu. Kita kan masih untung Pak. Kenapa kita bingung? Jadi katanya Pak Joko, siapa ini? Pak Joko Jawa Tengah sama Mas Eko Lampung, udah kalau kita sudah terjun di dunia usaha, dunia bisnis jangan tanggung, jangan takut, berani aja Pak. Nanti kalau Bapak Ibu bingung bagaimana membawa ini, kuncinya Bapak Ibu menangkan dulu lelangnya, nanti panggil saya dampingi nanti ke bank. Bagaimana mendapatkan modal untuk mengerjakan proyek itu. Terima kasih, saya kira itu dari jawaban WA tadi. Yang dari Papua sudah masuk Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak, monggo. Ya, selamat malam. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Sekali Pak Dwi. Tidak feedback. Ya, selamat malam Pak host, Pak narasumber, Ibu moderator. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, gini Pak Nun. Saya cerita dulu ya. Sebelum saya masuk ke kursus pelatihan, memang basic saya dari yang Bapak tekuni ini. Ya, dulunya kami kontraktor. Tapi dihantam oleh krisis moneter tahun 90-an akhir dan kita beralih profesi ke, saya tahu Tuhan memberikan
jalur lain untuk kita usaha, kok bisa ke pelatihan, kursus pelatihan. Iya Pak. Gini Pak, untuk tender, ini basic kami nih. Nah, mantap Pak, mantap Pak. Harus ada, ya persyaratan mutlak, harus ada sertifikasi khusus untuk bidang jasa yang kita tawarkan. Biasanya melalui LPJK kalau di konstruksi. Ya. Kemudian ada asosiasi yang berwenang untuk itu. Yang saya tanyakan, kok pelatihan ini bisa ikut tender ya? Wih, Surabaya mulai tahun 2008 dasar Pak. untuk tender ini kan harus ada punya badan hukum seperti CV, PT, dan koperasi. Ya betul memang. Kalau yayasan tidak bisa lah. Nah, di sini bagaimana kita membuat LPK ini menjadi perusahaan badan hukum. Apakah perusahaan badan hukum ini ada bidang pekerjaan yang untuk pelatihan, begitu, yang bisa tembus masuk lolos tender? Ya, di sini ada itu teknisnya ya, pertanyaan teknis. Kemudian teman-teman, memang dulu kita sebelumnya dengan kasus multidimensi ini yang kita hancur semua ini. Bisa dipersingkat Pak. Jadi Pertanyaannya Pak Dewi. Dan non bisnis kita sudah bisa ya kita orientasi bisnis terpaksa LPK ini, bukan non profit atau profit. Ya kita full profit, bukan sosial lagi, tapi ya kita cari keuntungan. Ya, pertanyaannya bagaimana Pak Dewi? Ya, pertanyaan poinnya begini, kok bisa pelatihan ikut tender dengan spesifikasi yang mereka pasti persyaratkan yang tidak mudah? Ya, sudah. Kalau memang kita bisa tembus tender, ya saya juga bisa masuk ini. Oke, baik Pak, silakan langsung Pak. Terima kasih Pak Dwi ya. Pak, yang mungkin pertama itu tadi saya sampaikan di depan, Bapak-bapak ini kurang usil melihat internet ini. LPSC itu dilatih semua Pak, tiap hari kita pelototin Pak, ada kesempatan di mana ada tender yang sesuai dengan bidang kita ambil. Namanya tender pelatihan itu Pak, mulai tahun 2008, 2010 udah banyak Pak. Cuma memang rata-rata satu, syaratnya kenapa Pak, namanya lembaga saya itu mulai tahun berapa itu, sudah saya membuat sebuah CV dulu. Yang lain bidang Pak, jadi LPK, LKP ini saya biarkan jalan, saya membuat CV dengan nama yang sama dengan LKP saya. Gitu ya. Sehingga begitu saya majukan CV saya bawa LKP ini di bawah naungan CV itu, maka ini diperbolehkan Pak. Jadi memang saya biasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Lampung, Pak Eko itu kemarin, kalau kita sudah berbentuknya CV atau PT, kita bisa ikut. Atau koperasi Pak. Kalau kawan-kawan LKP ini membuat sebuah koperasi, gitu ya, ber-10 atau ber-20 orang, boleh Pak tender. Jadi yang namanya tender pelatihan ini luar biasa banyak Pak, di kementerian-kementerian, BUMN. Saya pernah menang di BUMN, pernah Pak, nilainya sampai 1,8, pernah tahun 2012 kalau nggak salah ya, itu pernah. Ya, jadi bisa Pak, sangat bisa. Apalagi kalau Pak Dewi ini, mohon maaf ini, apa yang share ini? Apalagi kalau Pak Dewi ini sudah pengalaman tender, tentu saja dengan cepat mengikuti. Tapi rata-rata tender itu gini Pak, satu memang ada CV atau PT-nya, pajaknya tetap dibayar, ada laporan pajaknya. Ya, berikutnya memang bidang usaha kita itu ada yang berurusan dengan pemberdayaan atau pelatihan atau bisnis konsultan dan manajemen. Lembaga pelatihannya terakreditasi, para instrukturnya tersertifikasi. Terus kita mampu mendesain program yang berbasis SKKNI Pak. Sudah, akan menangi Pak. Udah banyak menangnya. Kita hanya mengatur di harganya itu aja Pak, nggak sulit Pak persyaratannya. Oke Pak, begitu Pak Dwi. Ya, Pak Dewi. Coba Pak, nanti LPSE-nya sekarang Pak rajin buka LSP Pak nanti. Malam ini kalau perlu sampai pagi nggak tidur buka LPSE seluruh Indonesia Pak. Mungkin ini sekarang
Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Sebenarnya ada 3 pertanyaan yang sama, tapi saya rangkum jadi satu pertanyaan yang... disebutkan, Bu, namanya orangnya. Ya, dari Bu Foni Mela, terus Redi OTC Bali, dan Pak Heri Makna, gitu ya. Apakah LKP ataupun LPK bisa ikut tender, Pak? Terus bentuk usahanya seperti apa? Mungkin bisa diulangi sekali lagi. Sama pertanyaannya seperti Pak Dwi sebenarnya. Ya, sama. Jadi saya, Pak, nama LKP saya Injagi Gigantara Solusindo. Saya mempunyai PT, namanya adalah PT Injagi Gigantara Solusindo. Jadi waktu nama saya itu hanya Injagi Gigantara, CV saya namanya Injagi Gigantara saja. Itu, Pak, bisa, Pak. Jadi asal kita berbadan usaha bisa ikut tender. Kuncinya berbadan usaha, Pak. Kalau tender itu. Jadi CV, PT, atau koperasi. Yayasan enggak bisa. Itu aja jawabannya, Bu. Singkat. Nanti boleh kontak ke telepon saya tadi, WA, kita nanti Jabrian boleh 081 330 603 900 tadi, Bapak Ibu. Oke, Bapak, ini karena waktunya kurang 5 menit, maka waktu akan saya berikan kembali ke Pak Sam selaku host. Ini seperti apa 5 menitnya untuk closing kah atau ada arahan dari DPP? Monggo Pak Sam. Terima kasih Bu Wiwin. Ya, Bapak Ibu, ya memang karena waktu ya, kalau kita buka pertanyaan terus, saya pikir sampai pagi pun pasti banyak ya. Mengingat ini bulan puasa dan khususnya kami yang ada di Wita, sekarang sudah jam 11 ya, Bapak Ibu ya. Mungkin untuk menutup ini, saya kembalikan dulu ke DPP mungkin ya, Pak Sekjen masih ada di room. Baik, makasih Pak Syam. Makasih Pak Jung, Pak Nong, Bu Wiwin, luar biasa ini materinya. Mungkin Pak bisa saya ambil garis bawah apa yang disampaikan oleh Pak Nung tadi. Ada beberapa pertanyaan tadi oleh teman-teman, mungkin barangkali ada yang masih kurang sempurna. Mungkin sini bisa saya perjelas sedikit, karena apa yang dilakukan Pak Nung inilah sesuatu kegiatan yang sering saya lakukan di Bandung. Ini yang banyak bertanya tadi, apakah itu LKP bisa mengikuti tender, tadi sudah diulang-ulang oleh Pak Nung. Memang kalau bicara LKP, yayasan itu kalau untuk ikut tender itu memang tidak bisa, yang bisa hanya 3 badan hukum. Tapi di situ punya kesempatan buat LKP, buat yayasan yang sifatnya tidak di tender, dia itu sifatnya itu adalah dilangsung itu bahkan bisa lebih besar. Salah satu contoh yang saya sampaikan, ini ketika waktu kemarin Bapak dan Ibu melihat kegiatan di akhir 2019 saya di New Delhi, India, di sana saya bikin pelatihan tentang penguatan pendidikan karakter dengan Kementerian Agama. Itu memang tidak ditender, tapi yang dipakai adalah yayasan saya, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, karena dia berhubungan sinergi antara kita punya lembaga pelatihan, kemudian yayasan dipakai. Saya dengan penunjukan itu hampir 1 miliar anggaran itu saya berangkatlah ke New Delhi, India. Nah, artinya apa di sini? Ketika memang itu tidak bisa memang dia yang dibutuhkan adalah bukan PT, tapi yang dibutuhkan adalah lembaga pelatihan atau yayasan sebagai mitra mereka untuk melakukan kegiatan. Itu diperbolehkan Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk mengikuti LPSE itu memang harus berbadan hukum yang tadi. Jadi jangan putus asa Bapak dan Ibu, ketika yang memiliki LKP tidak memiliki perusahaannya, bisa mencari pelatihan-pelatihan yang sifatnya di bawah 100 juta, itu bisa ditunjuk langsung oleh instansi-instansi terkait. Ini kalau di Bandung, ya, sampai 200 juta ya, sampai 200 juta dia, sampai 200 juta itu bisa penunjukan langsung. Kita Bapak dan Ibu bisa membawa company profil lembaganya, cari mitra-mitra yang memang sudah sering melakukan kegiatan pelatihan, ini bisa dilakukan. Saya kadang-kadang ada satu instansi dia memang tidak membutuhkan perusahaan PT karena dia ingin bermitra dengan lembaga pelatihan. Di Jawa Barat ini hampir beberapa dinas kesehatan itu saya melakukan kegiatan pelatihan, tapi dia yang dibutuhkan adalah LKP. Itu ada yang memang dia sifatnya adalah tidak ditender tapi ditunjuk itu. Nah, teman itu ketika ditunjuk itu adalah butuh partner yang memang sudah benar-benar dipercaya oleh mereka. Kira-kira begitulah singkat ceritanya Bapak dan Ibu, supaya ini
yang memiliki LKP masih banyak memiliki peluang yang bisa dicari melalui dinas-dinas terkait. Tidak hanya semata-mata kita berharap pada dua kementerian mitra kita, Kemendikbud dan Kemenaker. Ini banyak dinas lain yang bisa disinergikan di bawah legalitas LKP ataupun yayasan Bapak dan Ibu. Baik, itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Pak Nung ini sangat cukup banyak bermanfaat kepada teman-teman. Mungkin kita ini sudah jam 10 ya, kalau waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas paparan menterinya. Terima kasih kepada Pak Syam yang menggantikan host kita yang biasa, Pak Sahrial dari Aceh. Nah, ini kita masih ketemu nanti dua materi lagi. Ini Bapak dan Ibu, materi yang dua lagi ini juga sangat penting nanti dari Pak Waketum, Pak Arpinus Koto. Ini bagaimana kita meningkatkan strategi penguatan manajemen lembaga kita di saat suasana yang seperti ini. Bagaimana nanti termasuk kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang akan digulirkan 2020 ini nanti akan bisa bersinergi dengan materi Pak Arpinus. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Cak Nun, Ibu Wiwin.